Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada kasus Redmi Note 8. Kasusnya dia ngecas tapi putus nyambung gitu ya. Ini nyala bentar tapi lampu indikator chargernya nggak nyala. Itu yang di atas nggak nyala ya. Nggak ada, harusnya di situ dia nyala kalau posisi ngecas. Ini coba disentuh-sentuh, kadang mau nyambung kadang mau enggak kan gitu ya. Jadi kita coba cek terlebih dahulu apakah konektor casnya atau fleksibel UI ya, dari board bawah ke atas itu dia yang ada tulisannya sub itu ya. Kita cek dulu ada tegangannya enggak sampai ke atas. Ini pakai avometer, cek di titik vibasnya di situ. Nggak ada nilai, harusnya ada. Kita coba lagi, nggak ada. Di konektor baterai juga ada tapi nggak stabil. Nah berarti itu nggak ada arus dari konektor cas ke atas. Ini kita bongkar dulu board bawahnya untuk pengecekan apakah di board bawah ini dia ada 5 volt ya, rata-rata 5 volt untuk pengecasan. Ini coba, ini saya kencangkan bentar. Nah ini ada gitu. Nah berarti ini konektornya ini longgar dia, kadang ada kadang enggak gitu ya. Ini ada, kalau ditekan-tekan tadi konektor bawahnya itu dia nyambung 5 volt ke atas. Sebenarnya bisa cuma diganjal aja, yaitu pakai double tip gitu ya, double tip yang agak tebal itu diganjal aja konektor casnya. Cuma khawatirnya itu nanti dia nggak kuat ya, atau mungkin geser-geser putus nyambung lagi. Ini berarti posisi board bawahnya itu normal, 5 voltnya ada, berarti konektor casnya normal, nggak perlu ganti. Jadi kalau kasus kayak gini kita jumper aja untuk jalur chargernya ini langsung ke atas. Nah lokasinya ada di sini ya untuk Redmi Note 8. Dia posisi arus input 5 volt dari adapter cas itu di situ. Kita kerok aja. Ini ngecek ya apakah sudah benar itu. Karena sebenarnya dia nyambung sama paling pinggir, paling bawah ini ya, untuk, atau kalau ini paling kiri untuk 5 voltnya ya. Cuma kan kalau kita jumper di kaki-kakinya situ resikonya nanti konektornya ikut rusak kan gitu. Lebih baik kita kerok aja jalurnya sehingga untuk fleksibelnya masih bisa terpasang dengan baik di konektornya. Ini kita jumper khusus untuk jalur vibasnya aja. Ini soldernya agak kurang panas ya, jadi agak lama ininya proses nyoldernya. Udah waktunya ganti. Ini saya pakai kabel, sebenarnya bisa pakai kabel jumper yang kecil ya, cuma saya lebih suka pakai yang agak gede gitu, itu biar lebih kuat. Ini sih kabelnya emang agak kegedean sedikit. Nah, kalau bisa ada yang lebih kecil sih pakai yang lebih kecil lagi biar nanti nggak terlalu ganjel ketika ditutup. Ini kita bersihkan bekas fluknya yang bersih, biar nanti kalau udah lama gitu, kalau fluknya nggak dibersihin tuh ngumpul debu-debunya, itu jadi kotor mesinnya, nanti bikin korosi. Nah ini biar aman, kuat, nggak gampang putus, kita tambahkan nih lem UV biar kuat, dan yang pasti juga biar tidak terjadi konslet dengan komponen-komponen di dekatnya.
kita sinari saja pakai UV light ya, bisa ya secukupnya aja, paling 2-3 menit. Nah kalau ingin yakin ya 5 menit nggak apa-apa, sambil santai kita ngerjainnya. Ini kita skip aja biar cepet. Nah ini udah kering ya. Nah kalau pakai kabel yang ukuran segini itu saya sukanya dimasukkan ke jalur antena, bisa pas dan enak, jadi rapi, nggak nyelip-nyelip di balik baterai. Nah, tinggal dimasukkan aja ke jalur antenanya, bisa pas ini. Jadi nanti misal suatu saat nih usernya mau ganti baterai itu, jadi nggak ketutup kabel jumperan ya, jadi gampang bongkarnya. Kita rapikan dulu. Kita potong ya sisa kabelnya biar pas, nggak banyak lipetan ya. Terus kita jumper. Untuk titik jumpernya itu dia di sampingnya konektor ini ya, fingerprint ya, di atasnya konektor UI. Itu yang di tengah-tengah cuma satu titik gitu ya, di jumper ke situ aja, itu jalur VBus. Nah, di sini ya kita kasih vlog dulu biar nanti timahnya melekat kuat. Atau kalau kurang yakin biasanya bisa dikerok-kerok dikit, nah biar lapisan emailnya lupas dikit, nah biar kuat nempelnya. Ini sih saya langsung solder saja. Berhubung solder saya kurang kuat nih, saya ganti dulu lah ya. Ini kurang panas, ujungnya kurang panas nih. Nah ini saya ganti aja yang ujungnya mantep, maknyus gitu ya, tinggal sentuh-sentuh dikit udah mencair timahnya. Tadi kurang panas, pakai yang satunya. Oke, tinggal jumper saja kabelnya. Untuk kabel jumper sebenarnya bebas ya. Sebenarnya untuk kabel jumper yang kecil itu aja juga udah bisa, udah cukup. Nah, saya mikirnya karena dia dialiri 5 volt ya, lumayan gede untuk input. Jadi saya kasih kabel yang lumayan gede aja biar dia dayanya maksimal. Takutnya kalau yang kecil nanti dilewatin 5 volt cepet putus. Oke, dirapikan, jangan sampai itu jumperannya itu kena komponen-komponen sebelahnya ya, dipastikan lagi karena di samping-sampingnya ada titik-titik yang itu bukan jalur VBus. Jangan sampai ikut ke solder, nanti bisa jadi malah konslet HP-nya terus mati. Ini dibersihkan bekas-bekas vlognya, cek-cek lagi ada titik-titik yang dia nyambung enggak itu ya sama jumperannya. Ini tinggal kita rapikan saja kabelnya, dilewatin bawah ini biar nanti tidak mengganggu konektor-konektor yang lain. Selipin aja di bagian bawah. Nah itu kan sip, rapi kan. Berikutnya jangan lupa selalu kasih lem UV ya untuk proses jumper penyolderan untuk di mesin itu ya. Ini selain memperkuat solderannya juga ini menghindarkan dari konsleting ketika
kondisi-kondisi goyang, goncangan atau seperti apapun jatuh, jadi dia lepas nyamber ke samping-sampingnya, itu bahaya. Nah, amannya kita kasih lem UV supaya lebih kuat, rapat, dan nggak membahayakan komponen-komponen sekitarnya, karena komponen di HP itu sangat dekat ya teman-teman ya. Ini udah selesai, kita hubungkan kembali nih kabel UI-nya. Ini tetap kita pasang ya teman-teman, karena untuk speaker, mic, kemudian yang lain sebagainya itu juga dia melalui kabel UI ini. Cuma tadi karena permasalahannya cuma di kabel charger, jadi ya fibasnya aja yang kita jumper. Kalau mau jumper jalurnya satu-satu, waduh ribet. Nah, ini udah nyala. Tes dulu. Nah, itu lampu atasnya juga sudah nyala, bisa ngecas tuh. Nih lampunya kecil nih. Nah, ya oke, 72% ini tadi karena baterainya sudah saya suntik terlebih dahulu ya, untuk mengetes awalnya apakah HP-nya nyala normal apa tidak. Suntik baterai ternyata nyala normal. Oke, ternyata permasalahannya setelah analisa itu dia di proses pengecasannya yang bermasalah. Berikutnya tinggal kita rapikan saja. Kita baut-baut lagi nih untuk penutup mesin bawahnya ya. Ini kita percepat aja biar videonya nggak terlalu panjang, karena posisi pasang baut-baut inilah ya wis pada paham lah ya. Oke. Nah, kita tes sekali lagi proses pengecasannya. Ini kita nyalakan dulu HP-nya sebelum kita tutup back covernya ya. Sering-sering saya lakukan pengecekan ini karena khawatir ya, ketika sudah dirakit rapi ternyata masih ada yang trouble, padahal ini back case-nya kan dilem ya, jadi repot, harus bongkar lem lagi. Makanya sering-sering sebelum dirapikan final ya, dicek dulu semuanya. Nah, ini udah bisa ngecas 73%. Tadi kan 72. Nah, ini udah naik 73, berarti bisa ngecas. Oke, selanjutnya kita bersih-bersih lem sisanya ya, biar backcase-nya itu ketika dilem itu dia rapet, presisi, nggak ada selanya, jadi rapi. Nah, ini saya pakai double tip kecil ya, biar dia nanti ketika proses pembongkaran, jika suatu saat harus bongkar lagi, itu lebih gampang, tapi dia ngerekatnya kuat. Nah, nggak perlu jepit-jepit, nggak perlu dikaret-karetin ya, dia langsung nempel, enaknya itu cepat ya. Kalau dilem kan nanti dia waktu pembongkarannya susah, keras lemnya biasanya kalau bukan lem yang bawaan pabrik itu udah keras pasti. Nah, ini kan langsung rapet, tinggal tekan-tekan muter sudah nempel, karena emang double tip ya, jadi sekali tempel udah rapat ya. Nih kita tes sampai persentasenya naik ya, untuk memastikan. Oke, ini dia sudah naik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Jika bermanfaat, tolong subscribe ya. Semangat, semoga saya terus dapat menyampaikan informasi-informasi terkait dengan perbaikan HP dan laptop. Itu dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.